Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Penyelamat Republik Indonesia ketika krisis eksistensi. Perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Kotokaca, Padang Japang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Mr. Syarifuddin Prawiranegara berhasil diajak kembali ke Yogyakarta, menandai rujuk antara PDRI dengan kelompok Bangka. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan militer dan menduduki Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Serangan tersebut yang dikenal dengan agresi militer Belanda II membuat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda dan diasingkan ke Bangka, Prapat, dan Brastagi di Sumatera. Tertawannya pimpinan negara Republik Indonesia membuat Belanda mempropagandakan di luar negeri bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada karena mengalami kekosongan pemerintahan. Dalam situasi gawat itu, Mr. Syarifuddin Prawiranegara berhasil membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia dari belantara Pulau Sumatera sehingga Republik Indonesia tetap eksis. Nah, sana kasadonyo, kali ini Nagaripedia akan mengulas bagaimana kronologis perjuangan Mr. Syarifuddin Prawiranegara dengan PDRI dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis eksistensi. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta dan Bukit Tinggi diserang oleh Belanda. Secara serentak, Kabinet Hatta mengeluarkan 2 surat mandat tentang pembentukan pemerintahan darurat untuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara di Bukit Tinggi dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada saat yang sama, Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukit Tinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI. Tanggal 20 Desember 1948, rapat-rapat dilakukan di Bukit Tinggi. Sementara, arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Kepala Staf AURI, Komodor H. Sujono, memerintahkan penyelamatan 2 stasiun radio PHB AURI dengan membawanya ke Halaban. Sekarang dalam Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Piobang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Stasiun radio itu adalah stasiun radio di bawah Opsir Udara 3 Luhukai dan stasiun radio di bawah Opsir Udara 3 MS Tamimi. Pada 21 Desember 1948, rombongan pemerintahan sipil termasuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Hasan meninggalkan Bukit Tinggi mengungsi ke Halaban. Stasiun radio pemancar pimpinan Luhukai tiba di Halaban tetapi tidak sempat mengudara karena di bumi hanguskan. Stasiun radio pemancar pimpinan M. Jacob Lubis sampai di Piobang dan seterusnya dibawa ke Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Tengah malam, kota Bukit Tinggi di bumi hanguskan. Pada tanggal 22 Desember 1948, terjadilah pembentukan Kabinet PDRI di Halaban. Stasiun radio PHB pimpinan Tamimi diserahkan oleh Komodor Sujono kepada PDRI Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Radio ini dibawa ke Bidar Alam. Pada tanggal 23 Desember 1948, stasiun radio Tamimi di Halaban untuk pertama kalinya dapat berhubungan dengan stasiun radio AURI yang lain, baik di Jawa dan Sumatera, yaitu Ranau, Jambi, Siborong-Borong, dan Kutaraja. Mr. Syarifuddin Prawiranegara kemudian mengumumkan berdirinya PDRI melalui stasiun radio tersebut. Tanggal 24 Desember 1948,
Rombongan PDRI dibagi dalam 2 tempat pengungsian. Rombongan pertama di bawah pimpinan Mr. Syarifuddin Prawiranegara menuju bagian selatan Sumatera Barat. Rombongan kedua dipimpin oleh Mr. Sultan Muhammad Rasjid mengungsi ke Koto Tinggi. Menjelang subuh, rombongan PDRI pimpinan Mr. Syarifuddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju ke arah Pakanbaru melalui Lubuk Bangku dan Bangkinang. Stasiun Radio Tamimi juga ikut dibawa dengan menggunakan sebuah jeep. 24 sampai 26 Desember 1948, rombongan PDRI di bawah pimpinan Rasjid tiba di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Dilengkapi dengan stasiun radio ZZ, pimpinan Opsir Muda Udara 1 M. Jakob. Stasiun radio ini juga mampu berhubungan dengan Jawa dan luar negeri, yaitu India. 27 sampai 28 Desember 1948, rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara meninggalkan Bangkinang, Kabupaten Kampar, menuju Taratak Buluh dan menyeberangi Sungai Kampar untuk meneruskan perjalanan ke Taluk Kuantan dengan melewati daerah seperti Lipat Kain dan Muara Lembu. 29 Desember, perjalanan diteruskan ke Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada tanggal 30 sampai 31 Desember, dari Taluk Kuantan, rombongan melanjutkan perjalanan ke Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya dengan berjalan kaki. Pada 1 Januari 1949, rombongan sampai di Sungai Dareh dan menginap selama 3 hari. Stasiun radio sempat mengirimkan ucapan selamat tahun baru kepada seluruh stasiun radio Auri di Jawa dan Sumatera yang melayani pemerintahan sipil dan juga militer. Tanggal 3 Januari 1949, rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara berangkat menuju Abai Sangir dan terbagi dalam 3 rombongan. Rombongan induk di bawah pimpinan Mr. Syarifuddin Prawiranegara menempuh Sungai Batanghari dengan menggunakan sampan yang digerakkan dengan dayung dan galah dari bambu. Rombongan keuangan dipimpin oleh Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan PDRI, menuju Muara Tebo dengan naik perahu bermotor, membawa klise uang RI Pulau Sumatera atau disingkat dengan ORIPS untuk dicetak di Muaro Bungu. Rombongan stasiun radio dipimpin Mr. Tuku Hasan mengambil jalan darat karena takut tenggelam. Tanggal 4 sampai tanggal 5 Januari 1949, rombongan stasiun radio tiba di Abai Siat dan bersiap-siap menuju Abai Sangir. 7 Januari 1949, rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara sampai di Abai Sangir. Rombongan PDRI disambut dengan ucapan resmi oleh wali negari, tokoh-tokoh masyarakat, dan penduduk nagari Abai Sangir. Tanggal 7 sampai 9 Januari, rombongan stasiun radio beristirahat selama kurang lebih 1 minggu di Abai Sangir. Ketika rombongan stasiun radio berada di Sangir, rombongan keuangan yang dipimpin oleh Mr. Lukman Hakim sudah tiba di Muaro Tebo dan bersiap melanjutkan perjalanan ke Bidar Alam. Selama di Abai Sangir, stasiun radio tetap mengudara. 10 Januari 1949, Belanda menyerang Koto Tinggi dari basisnya di Payakumbuh. 15 Januari, tragedi Situju Batur. Rapat besar pimpinan Sumatera Barat di Situju Batur digerebek patrol Belanda. Banyak korban jatuh, termasuk tokoh penting terkemuka di Sumatera Barat, antara lain Ketua MPRD Chatib Sulaiman dan puluhan prajurit dan BPNK di nagari itu. 16 Januari, rombongan stasiun radio beserta Mr. Tuku Hasan tiba di Bidar Alam. Rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara sudah tiba di sana lebih dahulu. Pindahnya Mr. Syarifuddin Prawiranegara dari Abai Sangir ke Bidar Alam atas tawaran yang disampaikan utusan dari Nagari Bidar Alam yang dipimpin Jamaan Ismail atau Chatib Jamaan, Ketua BPNK Bidar Alam. Pada 17 Januari, stasiun radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi, India. 21 Januari, Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengirimkan ucapan selamat kepada Nehru dan peserta konferensi New Delhi tentang Indonesia.
22 Januari 1949, Konferensi New Delhi yang dihadiri 19 delegasi negara Asia, termasuk delegasi peninjau, mengeluarkan resolusi yang disebut Resolusi New Delhi yang berisi protes terhadap agresi militer Belanda dan mengembalikan tawanan politik Soekarno-Hatta dan semua pimpinan Republik ke Yogyakarta. 23 Januari, Mr. Rasjid dari Koto Tinggi mengirimkan ucapan selamat atas keberhasilan konferensi New Delhi. 24 Januari 1949, seluruh rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang berangkat dari Sungai Dareh secara lengkap sudah berada di Bidar Alam. 25 Januari, Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengirim seorang kurir, Ahmad Zahir, untuk memantau kondisi di daerah Kerinci dan menyampaikan pesan dan instruksi-instruksi kepada Bupati Militer Pesisir Selatan Kerinci, Aminuddin St. Syarif di Sungai Penuh. 28 Januari, DKPBB mengeluarkan resolusi tentang masalah Indonesia. Tanggal 29 Januari, hubungan PDRI dengan para pemimpin di Jawa mulai dapat dibuka lewat telegram Call TB Simatupang. Wakil Kepala Staf APRI yang melaporkan perkembangan di Jawa kepada PDRI Pusat di Sumatera. Kemudian, pada tanggal 12 Februari, disusul oleh laporan Call AH Nasution kepada Ketua PDRI. 7 Februari, Menteri Kasimo atas nama KPPD melaporkan perkembangan terakhir di Jawa sebagai tanggapan atas telegram Ketua PDRI 15 Januari 1949. Tanggal 19 Februari, Front Muara Labuh dibom Belanda dari udara, dan tanggal 8 sampai 28 Februari, komunikasi antara tokoh PDRI di Sumatera dan Jawa dapat diintensifkan sehingga kepemimpinan dan strategi perjuangan menghadapi kekuatan militer Belanda semakin terkonsolidasi. Tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 1949, serangan balik ke ibu kota Yogyakarta berdasarkan gagasan cemerlang penguasa tertinggi Republik di Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Tanggal 2 sampai 29 Maret 1949, kontak dengan PDRI di Sumatera dengan PDRI di Jawa. Tanggal 3 Maret, Stasiun Radio Dik Tamimi di Bidar Alam menerima radiogram dari Wonosari tentang serangan umum 1 Maret 1949. Radiogram tersebut langsung dikirim ke seluruh stasiun radio AURI di Sumatera termasuk Koto Tinggi dan Aceh. Kabar itu oleh stasiun radio Koto Tinggi dikirimkan pula ke perwakilan Republik Indonesia di New Delhi melalui suatu stasiun radio di India. Berita yang sama juga disebarkan oleh stasiun radio AURI di Aceh yang berada di Tangsel dan Kota Raja yang ternyata mempunyai hubungan dengan stasiun radio Angkatan Darat Burma. Pada 31 Maret 1949, terjadilah penyempurnaan susunan Kabinet PDRI. Keanggotaan kabinet diperlengkap dengan para menteri yang masih aktif di Jawa, termasuk Mr. Maramis, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India. Pada 1 April 1949, Panglima Besar Sudirman akhirnya memilih menetap di Desa Sobo setelah mengungsi dan bergerilya sejak mundur dari Yogyakarta. Subuh 19 Desember 1948, dia menetap di desa itu hingga kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Tanggal 15 sampai 25 April 1949, rombongan Mr. Syarifuddin Prawiranegara secara bertahap meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus, Kabupaten Sawalunto di Junjung, tempat musyawarah besar pimpinan PDRI akan diadakan. Di bulan April 1949, Lubuk Malako diserang dari udara oleh Belanda yang menyebabkan 3 orang meninggal dan 1 orang luka parah. Pemboman ini terjadi setelah Mr. Syarifuddin Prawiranegara meninggalkan Bidar Alam. 4 Mei 1949,
rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh Nasrun, mantan Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus. Pada 5 Mei, rombongan PDRI Mr. Syarifuddin Prawira Negara secara lengkap tiba di Calau Sumpur Kudus. Rombongan PDRI Mr. Syarifuddin Prawira Negara meninggalkan bidar alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui daerah-daerah Abai, Sungai Dareh, Kiliran Jauh, Sungai Bitung, Padang Tarok Tapus, Durian Gadang, Manganti, menginap 1 malam dan akhirnya tiba di Calau, Silantai, Sumpur Kudus. 7 Mei 1949, pernyataan Romroyen di Jakarta disusul reaksi keras dari pihak oposisi, PDRI, dan Panglima Besar Sudirman. Pada 9 Mei, rombongan Mr. Syarifuddin Prawira Negara meninggalkan Calau menuju Sumpur Kudus. Setelah menempuh perjalanan 1 hari penuh, rombongan tiba di dataran tinggi. Saat itu, rombongan dipecah menjadi 3. Mr. Syarifuddin Prawira Negara ke Desa Silangit dan Silantai, stasiun radio ke Desa Guguk Siaur, dan rombongan keuangan ke Padang Aur. Di daerah Ampalu, kru stasiun radio Auri bertemu dengan kru stasiun radio PTT di Desa Tamparungo, Sungai Naning, dan desa-desa lain. Sejak saat itu, kegiatan stasiun radio Dik Tamimi semakin intensif. Tanggal 14 sampai 17 Mei 1949, terselenggaralah sidang paripurna PDRI di Silantai Sumpur Kudus. Di tempat itu, berkumpul semua anggota kabinet PDRI yang berada di Koto Tinggi dan Bidar Alam untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan pimpinan yang ditawan di Bangka, yaitu pimpinan Soekarno-Hatta. PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Tanggal 18 Mei sampai 19 Juni 1949, Mr. Syarifuddin Prawira Negara tidak kembali ke Bidar Alam, melainkan tetap bersama seluruh anggota rombongan berangkat menuju Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. 2 Juni 1949, Mr. Syarifuddin Prawira Negara melakukan kontak radiogram dengan Hatta via Kol Hidayat Panglima Sumatera yang bermarkas di Aceh. 5-10 Juni, Hatta berangkat menuju Aceh untuk mencari PDRI. Tanggal 19 Juni sampai 30 Juli 1949, stasiun radio Tamimi masih berada di Siaur untuk beristirahat. Tamimi sendiri ikut ke Koto Tinggi. Tanggal 2-3 Juli 1949, utusan Hatta terdiri dari Dr. Laimena, Muhammad Nasid, dan Dr. A. Halim yang hendak menemui Mr. Syarifuddin Prawira Negara di Koto Tinggi tiba di Padang. Setelah menginap 1 malam di Hotel Muaro, mereka berangkat dengan konvoi ke Bukit Tinggi dan seterusnya ke Payakumbuh. 6-7 Juli 1949, perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Koto Kacak, Padang Japang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Mr. Syarifuddin Prawira Negara berhasil diajak kembali ke Yogyakarta, menandai rujuk antara PDRI dengan kelompok Bangka. 6-8 Juli, rombongan pimpinan dari Bangka tiba di Yogyakarta. 2 hari kemudian, utusan Hatta tiba pula di ibu kota. 8 Juli, Mr. Syarifuddin Prawira Negara dan utusan Hatta meninggalkan Padang Japang Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, melalui Payakumbuh menuju Jakarta. Tanggal 10 Juli, Mr. Syarifuddin Prawira Negara dan Panglima Besar Sudirman memasuki kota Yogyakarta. Mr. Syarifuddin bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan para pemimpin yang kembali ke Yogyakarta. 13 Juli, terselenggaralah sidang kabinet Hatta pertama sejak agresi kedua Belanda dengan acara pokok pengembalian mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta. 25 Juli 1949,
Badan Pekerja KNIP dalam sidang pertama yang dipimpin Mr. Assaat menyetujui pernyataan Rebroyan, tetapi dengan persyaratan yang diajukan PDRI melalui pengumuman pada 14 Juni. Persyaratan itu adalah TNI tetap berada di daerah yang didudukinya, tentara Belanda harus ditarik dari daerah yang didudukinya, dan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta harus dilakukan dengan tanpa syarat. Demikian kronologi perjuangan PDRI yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang berhasil menyelamatkan Republik Indonesia di tengah krisis eksistensi. Usaha Belanda untuk mengenyahkan Republik Indonesia dengan menawan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta tidak berhasil karena dilanjutkan oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Karena itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui keputusan Presiden Kepres nomor 28 tahun 2006. Satu-satunya hari besar nasional yang memiliki latar di luar Pulau Jawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari dan peristiwa penting yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.